Halo Sobat GP Racing Indonesia. Kalian nonton balapan F1 GP Arab Saudi hari Minggu lalu nggak? Wah, sayang banget kalau kalian lewatkan, karena balapannya benar-benar gila. Balapan GP Saudi Arabia kemarin menambah satu dari banyaknya drama perebutan gelar juara dunia antara pembalap Red Bull Max Verstappen dan Mercedes Lewis Hamilton. Balapan dimulai dengan Hamilton yang memimpin di depan, kemudian Bottas berada di posisi 2, dan posisi ketiga ditempati oleh Verstappen. Semua berjalan normal hingga Mick Schumacher mengalami kecelakaan tunggal di sektor 3, tepatnya pada tikungan 22, membuat safety car harus dikeluarkan. Melihat kondisi tersebut, Mercedes mengambil tindakan dengan memutuskan untuk melakukan double stack pit stop agar mendapatkan ban yang lebih segar dibandingkan Red Bull. Hamilton kemudian masuk ke pit lane dahulu untuk mengganti bannya. Di saat-saat menuju pit lane, Bottas memelankan jalannya mobil untuk menahan Verstappen agar bisa melakukan double stack dengan lancar. Cara yang sebenarnya agak licik karena terlalu jauh dari safety car, tertulis pada regulasi sebagai sebuah ketidakbolehan. Namun secara mengejutkan, balapan dihentikan sementara di bawah kibaran bendera merah pada lap 13 saat safety car masih di luar. Ini jelas memberi peran besar yang mampu menguntungkan Red Bull, karena saat red flag dikibarkan, pembalap tetap berada di posisinya saat balapan sebelum red flag dan penggantian ban diperbolehkan. Red Bull kemudian mengganti bannya dengan bahan hard. Restart pertama setelah red flag pada lap 15, balapan dimulai dengan Verstappen memimpin di depan Hamilton. Namun, keuntungan yang dimiliki Red Bull seakan sia-sia. Karena tak lama, Hamilton mampu menyalip Verstappen bahkan sebelum tikungan pertama. Verstappen juga malah melebar dan kembali menyalip Hamilton dari luar trek yang membuatnya harus menerima teguran dari stewards. Kesalahan terbesar Verstappen adalah ia tidak memberikan pimpinan balap kembali ke Hamilton sesegera mungkin. Sehingga Verstappen harus kembali ke posisi 3 lagi setelah mendapat tawaran dari FIA untuk melakukan restart kedua setelah beberapa pembalap mengalami kecelakaan pasca restart pertama. Restart kedua pada lap 17, dan Verstappen kemudian mampu untuk menyalip Ocon dan Hamilton dari sisi dalam, mengubah susunan posisi menjadi Verstappen, Ocon, dan Hamilton. Namun tak perlu waktu lama. Hamilton dengan mesin barunya pasca update Brazil mampu menyalip Ocon pada lap 18 menggunakan DRS. Melompat ke lap 37. Hamilton menutup jarak dengan Verstappen sehingga mampu menyalipnya menggunakan DRS. Verstappen mencoba untuk melakukan defense pada Hamilton yang mengambil sisi luar tikungan pertama. Namun, ia malah mengalami slide pada ban kiri belakangnya sehingga Verstappen melebar dan memotong tikungan tanpa memberikan pimpinan kembali ke Hamilton. Kesalahan fatal lagi yang Verstappen lakukan karena terlalu late braking. Masih di lap 37, Red Bull kemudian memutuskan untuk menyuruh Verstappen membiarkan Hamilton melewati Verstappen dan mengambil pimpinan balapan. Verstappen tak lama kemudian sebelum tikungan akhir memelankan mobilnya. Sebuah keputusan yang sebenarnya bagus, karena jika berhasil, Verstappen mampu untuk kembali menyalip Hamilton di zona DRS. Namun sepertinya terjadi miskomunikasi yang membuat Hamilton kebingungan, yang menyebabkan terjadinya kontak antara Verstappen dan Hamilton. Verstappen sendiri sebenarnya sudah memberi ruang di sisi kiri trek untuk Hamilton lewat. Sebuah miskomunikasi yang malah memanaskan drama kedua tim. Pada lap 42, setelah melakukan komunikasi yang lebih detail, Verstappen kini membiarkan Hamilton untuk mengambil lagi pimpinan lomba sebelum zona DRS, sama seperti yang ia lakukan pada lap 37. Tak lama ketika mau memasuki zona DRS, Verstappen memanfaatkan Hamilton yang mengambil racing line dari sisi luar dengan kembali menyalip Hamilton pas ketika zona DRS. Namun di saat itu juga, Verstappen diberikan penalti 5 detik karena pada lap 37, Verstappen memotong tikungan dan dianggap mengambil keuntungan dari situ. Sebuah penalti yang menimbulkan perdebatan karena Verstappen sendiri sudah 2 kali memberikan kesempatan untuk Hamilton melewatinya dan memimpin balapan. Verstappen kemudian memberikan pimpinan lagi ke Hamilton merujuk pada penalti 5 detiknya,
Kemudian mencoba untuk menyalip lagi Hamilton sebelum zona DRS. Namun tak mampu, karena Hamilton melebar agar Verstappen tidak bisa menyalip. Hingga akhir balapan, Hamilton keluar sebagai pemenang. Dengan Verstappen yang berada di posisi 2, kemudian Bottas telah mengalami perebutan dengan Ocon di saat-saat terakhir. Verstappen kemudian diberi penalti 10 detik karena insiden tabrakan yang ia alami bersama Hamilton pada akhir lap 37. Sebuah keputusan yang sedikit percuma, yang hanya terhitung sebagai formalitas dan bentuk ketegasan dari FIA. Poin klasemen pembalap kini ketat dengan Hamilton dan Verstappen yang sama-sama memiliki 369,5 poin. Namun Verstappen masih memimpin klasemen karena memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dari Hamilton. Kini Verstappen dan Hamilton pun imbang dalam jumlah poin menuju balapan terakhir di Abu Dhabi pada akhir pekan ini. Dengan Verstappen unggul dalam jumlah kemenangan dari Hamilton, yang membuatnya masih memegang pimpinan klasemen sementara. Ini hanya ketiga kalinya di era turbo hybrid di mana penentuan kejuaraan dunia pembalap mencapai balapan terakhir. Yang pertama, terjadi di musim 2014 di pertarungan antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton di GP Abu Dhabi, di mana Hamilton keluar sebagai juara dunia. Pada balapan ini terkenal juga dengan penerapan sistem double point. Lalu yang kedua, terjadi di 2016 antara Rosberg dan Hamilton juga. Namun kali ini, yang keluar sebagai juara adalah Rosberg. Meskipun Hamilton telah berusaha untuk menahan Rosberg agar Vettel dan Verstappen di belakangnya bisa menyusul. Namun, jika melihat dari jarak poin, terakhir kali dua kompetitor kejuaraan dunia hanya terpisahkan 1 poin atau kurang dari itu, kita harus kembali ke tahun 1994 dan 1997. Yap, dua balapan penentu kejuaraan dunia yang penuh dengan kontroversi. Selanjutnya, move on ke GP Abu Dhabi akhir pekan ini. Pertama-tama, menuju pertanyaan yang paling sering disebutkan. Siapa yang akan menjadi juara dunia jika Verstappen dan Hamilton sama-sama gagal finish akhir pekan ini? Jawabannya adalah Verstappen yang akan menjadi juara dunia. Kenapa begitu? Pada artikel 7 dalam regulasi olahraga FIA, disebutkan bahwa apabila dua kompetitor atau lebih berakhir dengan jumlah poin yang sama di akhir musim, maka juara akan ditentukan dari kompetitor dengan jumlah kemenangan terbanyak. Kini, Verstappen memiliki 9 kemenangan pada musim ini, satu lebih banyak dari Hamilton yang memegang 8 kemenangan. Sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi sendiri secara tradisi menjadi sirkuit yang biasanya didominasi Mercedes. Sejak 2014, mereka tidak pernah terkalahkan di sirkuit ini, kecuali pada tahun lalu di mana Verstappen justru mendominasi jalannya balapan. Namun, Mercedes dipercaya menggunakan mode mesin yang lebih rendah untuk mengurangi resiko kegagalan power unit pada balapan itu. Karena di balapan-balapan terakhir, terjadi masalah daya tahan pada power unit pada tim yang menggunakan mesin Mercedes. Salah satunya adalah Sergio Perez di GP Bahrain. Lewis Hamilton pun datang ke GP Abu Dhabi dalam keadaan dirinya yang belum sepenuhnya fit setelah baru pulih dari COVID-19. Sirkuit Yas Marina pun baru saja mengalami perubahan layout di tikungan 5, di mana chicane yang terdapat pada bagian trek tersebut kini dihapus dan diganti dengan hairpin. Lalu bagian ketat pada tikungan 11-14 juga dihapus dan diganti dengan hairpin panjang dengan sedikit banking. Tikungan-tikungan di sektor 3 pun kini lebih dibuka agar mobil bisa lebih mengalir melewatinya. Perubahan ini pun dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya aksi overtake. Satu hal yang sebelumnya kesulitan untuk diberikan oleh sirkuit Yas Marina ini. Secara teori, perubahan ini memang terlihat lebih menguntungkan karakter mobil Mercedes. Apalagi bagian sirkuit yang dihapus adalah bagian kompleks dan pelan, yang seharusnya menjadi keunggulan Red Bull. Namun ini bukan berarti Mercedes jelas akan lebih cepat di Abu Dhabi nanti, karena di balapan-balapan sebelumnya, seperti di GP Amerika Serikat, Mercedes yang menjadi keunggulan malah kecolongan Red Bull dan Max Verstappen di balapan tersebut. Bahkan pada GP Arab Saudi akhir pekan lalu,
Di mana Mercedes menjadi favorit, justru Red Bull yang terlihat lebih cepat di kualifikasi. Maka akan sangat menarik untuk melihat dua rival kejuaraan ini kembali bertarung di trek. Apalagi yang menjadi taruhan adalah gelar juara dunia. Tentu saja persaingan kejuaraan dunia ini tidak luput dari peran pembalap kedua di Red Bull dan Mercedes, yaitu Sergio Perez dan Valtteri Bottas. Keduanya bisa menjadi kunci untuk membantu rekan setim mereka memperebutkan gelar juara dunia. Karena dengan adanya Bottas ataupun Perez di persaingan depan, maka tim akan memiliki opsi strategi lebih banyak. Jika salah satu Bottas atau Perez tertinggal dari persaingan di depan, maka akan menjadi kerugian bagi tim mereka masing-masing, terutama dalam segi strategi. Selain kejuaraan dunia pembalap, masih ada kejuaraan dunia konstruktor yang masih diperjuangkan. Sama seperti kejuaraan dunia pembalap, kejuaraan dunia konstruktor ini akan ditentukan juga di GP Abu Dhabi, dengan Mercedes sekarang berada di puncak dengan 587,5 poin, unggul 28 poin dari Red Bull di posisi kedua. Tentu saja dengan kejuaraan dunia konstruktor masih diperebutkan, maka Perez dan Bottas pun semakin krusial. Secara performa sendiri, Bottas secara keseluruhan masih memiliki performa yang lebih baik daripada Perez. Penalti akibat penggantian mesin menjadi masalah utama mengapa Bottas sedikit tertinggal dari barisan depan di beberapa balapan terakhir. Sementara itu, Perez masih cukup tertinggal dari segi kecepatan di kualifikasi. Ia beberapa kali malah dikalahkan oleh McLaren atau Ferrari di kualifikasi, yang tentu saja tidak ideal karena artinya pada balapan ia akan tertahan oleh mobil yang lebih lambat. Dari segi performa balapan sendiri, Perez jauh lebih baik daripada performanya di kualifikasi. Hanya saja dengan tertahan oleh mobil-mobil yang lebih lambat di awal balapan, membuatnya tertinggal dari persaingan di barisan depan. Secara keseluruhan, tak perlu diragukan bahwa peran pembalap kedua akan sangat vital untuk perebutan gelar kejuaraan konstruktor dan gelar kejuaraan pembalap. Apapun hasil yang diberikan oleh Perez untuk Red Bull dan Bottas untuk Mercedes akan menjadi patokan apakah strategi tim berjalan sesuai rencana atau malah sebaliknya. Performa terbaik yang diberikan oleh kedua pembalap tersebut juga menunjukkan bagaimana pressure berpengaruh sebagai wingman yang harus terus mampu berada tidak jauh dari pembalap utama sebagai pemberi support tim penantang gelar kejuaraan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe. Salam respect all drivers!